Reaksi kaget negara ASEAN lihat Emil Audero ketemu Erick Thohir. Elkan Bagot cetak gol indah. Justin Hubner kembali main, Cerezo Osaka menang 1-0. Timnas Indonesia U23 tahu celah Qatar U23, optimis menang. Jordi Amat respon peluang lolos Piala Dunia 2026. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Kabar pertama datang dari Elkan Bagot. Ya, bek timnas Indonesia Elkan Bagot tampil impresif saat memperkuat klubnya Bristol Rovers dalam laga lanjutan Ligue 1 atau kasta ketiga Liga Inggris. Dalam laga yang berlangsung di Whaddon Road Stadium, Elkan Bagot tampil sebagai starter. Ia kembali tampil usai sempat absen akibat cedera. Elkan Bagot bermain menawan selama 90 menit. Ia mampu bikin satu gol indah serta tampil solid membantu Bristol Rovers menang 3-1. Bek berusia 21 tahun ini mencetak gol ketiga tim tamu pada menit ke-77. Elkan Bagot menggetarkan jala Cheltenham lewat sundulan ke pojok gawang usai menyambut sepak pojok. Sebelumnya Bristol Rovers bikin 2 gol lewat Scott Scanlon dan juga Brandon Aguilar. Kemenangan ini menjadi yang pertama bagi Bristol Rovers setelah kali terakhir menang pada awal Maret lalu. Kabar selanjutnya datang dari Justin Hubner. Ya, pemain timnas Indonesia Justin Hubner kembali tampil meski hanya 9 menit saat timnya Cerezo Osaka meraih kemenangan 1-0 atas Kawasaki. Justin Hubner masuk di lapangan pada menit ke-88 saat menggantikan Lucas Fernandes. Dia tampil untuk memperkuat barisan pertahanan Cerezo Osaka setelah unggul 1-0 lewat Leo Kera pada menit ke-70. Dilansir dari SofaScore, tampil selama 9 menit Hubner mencatatkan 1 sapuan, 1 intercept, 1 blocked shot, 4 sentuhan, dan juga akurasi umpan 100%. Kemenangan ini membawa Cerezo Osaka memuncaki klasmen sementara Liga Jepang dengan 18 poin dari 8 laga, unggul 2 poin dari Hiroshima. Pertandingan melawan Kawasaki adalah penampilan kedua Justin Hubner setelah mengantarkan Cerezo Osaka menang 1-0 atas Niigata di Stadion Denka Big Swan pada Minggu 7 April 2024 lalu. Justin Hubner didatangkan Cerezo Osaka dengan status pinjaman dari Wolverhampton Wanderers sampai akhir 2024. Kabar selanjutnya datang dari Emil Audero. Ya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir bertemu dengan kiper Inter Milan berdarah Indonesia Emil Audero. Ia disinyalir bahas naturalisasi untuk timnas Indonesia. Pertemuan dengan Emil Audero dibagikan Erick Thohir melalui akun Instagram pribadinya pada Sabtu 13 April 2024 pagi waktu Indonesia Barat. Sontak kabar tersebut membuat iri dan kaget para negara-negara ASEAN, termasuk Vietnam dan juga Malaysia. Bertemu Emil Audero, pemain berdarah Indonesia yang lahir di Mataram, dan saat ini membela Inter Milan, tulis Erick Thohir di akun Instagram pribadinya. Erick Thohir tidak menjelaskan isi pembicaraan dari pertemuan tersebut, tetapi ada pesan yang disampaikan untuk penjaga gawang berusia 27 tahun tersebut. Support saya selalu untuk Emil dalam perjalanan karir, dan tentunya upaya dalam meraih Scudetto tahun ini bersama klub kesayangannya, tulis Erick Thohir. Pertemuan Erick Thohir dan juga Emil Audero membuat para negara-negara ASEAN kaget, mengingat Emil Audero merupakan salah satu pemain bintang dan kelas dunia. Emil Audero merupakan pemain berdarah Indonesia yang lahir di kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Memiliki darah Indonesia dari sang ayah, Emil Audero sempat menolak tawaran dari PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia. Menurut penuturan sang ayah beberapa waktu lalu, Emil masih memiliki target untuk bisa menembus timnas Italia senior. Meski demikian, dia hingga kini belum pernah memperkuat Gli Azzurri karena menumpunya stok kiper timnas Italia. Namun, Emil Audero sempat memperkuat timnas Italia U21 dengan catatan 21 penampilan. Musim ini, Emil Audero bermain untuk Inter Milan dan telah mencatatkan 4 penampilan di seluruh kompetisi.
Kabar selanjutnya datang dari Jordi Amat. Ya, bek timnas Indonesia Jordi Amat yakin skuad Garuda bisa menembus Piala Dunia. Pasukan Sintayong sukses membuat kejutan dengan mengalahkan Vietnam 2 kali pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Kemenangan dengan skor 1-0 dan 0-3 tersebut mengantarkan Indonesia berada di posisi kedua klasemen grup F. Mereka tinggal menyisakan 2 laga melawan Irak dan Filipina pada bulan Juni nanti. Jika sukses meraih tambahan 3 poin lagi, maka Indonesia akan lolos ke babak selanjutnya dan mengunci 1 tempat di Piala Asia 2027. Jordi Amat mengakui bahwa timnas Indonesia berkembang ke arah positif. Sintayong jadi pemimpin sukses melakukan perubahan besar. Salah satunya dengan membuat posisi Indonesia melesat jauh di ranking FIFA. Namun untuk Piala Dunia memang masih membutuhkan waktu meski mereka di jalur yang tepat saat ini. Kami adalah negara kecil dalam hal sepak bola. Kami masih terus berkembang, jadi impian kami masih cukup jauh. Tetapi selangkah demi selangkah kami membangun sesuatu yang istimewa, kata Jordi Amat. Pemain Johor Darul Takzim itu mengaku bangga dengan perkembangan timnas Indonesia. Apalagi dia jadi salah satu pemain yang memberikan kontribusi sejauh ini. Saat melawan Vietnam lalu, Jordi Amat harus absen karena cedera dan tidak bisa bergabung dengan tim. Menurutnya ini adalah momentum yang tepat bagi Indonesia, membuktikan kepada dunia bahwa mereka mampu membuat kejutan. Senang rasanya bisa menjadi bagian dari perjalanan ini. Sekarang kami harus menunjukkan kepada orang-orang bahwa kami bisa melakukannya, tegas Jordi Amat. Jordi Amat mengakui bahwa misi utamanya adalah memberikan prestasi untuk timnas Indonesia. Bahkan dia rela meninggalkan tim Belgia KSU Pen ke CDT agar bisa memahami sepak bola ASEAN. Tujuan utama saya adalah memenangkan sesuatu bersama Indonesia. Saya tahu kami mampu, ujar Jordi Amat. Kabar selanjutnya datang dari timnas Indonesia U23. Ya, timnas Qatar U23 dan timnas Indonesia U23 akan saling berhadapan pada matchday pertama grup A Piala Asia 23 2024. Timnas Qatar U23 menjalani beberapa laga uji coba. Salah satunya saat menang 1-0 atas timnas Malaysia U23. Hasil itu dinilai belum cukup menjanjikan lantaran pada uji coba sebelumnya, pasukan Lidio Vale kalah dengan skor 0-2 dari Cina. Hasil yang hampir sama didapat Indonesia U23 pada sesi uji coba. Garuda Muda kalah 1-3 dari Arab Saudi pada uji coba pertama. Lalu saat berjumpa Uni Emirat Arab, Rizky Ridho dan kolega meraih kemenangan dengan skor 1-0. Qatar sangat kuat pada level senior, dan itu terbukti dengan gelar juara Piala Asia 2023 lalu. Sementara pada level U23, Qatar tidak terlalu dominan. Di Piala Asia U23 2022 lalu, Qatar gagal lolos dari fase grup. Qatar bahkan gagal menang sama sekali. Indonesia tentu punya peluang menang karena diperkuat banyak pemain dengan jam terbang pada level senior. Selain itu, kerangka utama tim racikan Sintayong juga sudah cukup lama bermain bersama. Namun Indonesia tetap harus ekstra hati-hati. Timnas Qatar U23 diprediksi bakal menggunakan formasi 4-2-3-1, yang mana akan ada beberapa pemain yang bakal ditampilkan, seperti Amir Hassan, Abdullah Yosef, Mohamed Ais, Abdullah Al-Ali, Saifuddin Hasan, Mustafa Musil, dan juga beberapa pemain lain. Sedangkan timnas Indonesia U23 menggunakan formasi 3-4-2-1, yang mana timnas Indonesia bakal mempercayakan penjaga gawang kepada Hernando Ari. Dan juga ada beberapa pemain belakang seperti Muhammad Ferrari, Rizky Ridho, Komang Teguh, dan Rio Fahmi. Di lini tengah ada Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, dan juga beberapa pemain lain.